mudah-mudahan ya Allah. Amin. Jika ada ya Allah yang telah mendahului kami, ayah dan ibu kami, keluarga kami semua, lapangkan mereka dalam rahmat-Nya ya Allah. Amin. Bukakan hati-hati kami untuk menerima nasihat-nasihat pada malam hari ini. Amin. Ya Allah, bahagiakan kami dunia dan akhirat. Jadi lain kaget. Doa yang terakhir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sehat. Kita semua alhamdulillah ada waktu dan sempat. Alhamdulillah. Karena ada sehat, ada sempat, itu pula yang membuat kita alhamdulillah merapat ke masjid ini. Kita bersama-sama duduk di sini. Mudah-mudahan pulang nanti semua membawa manfaat. Amin. Bersolawat kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang hadir pada kesempatan ini Masjid Ikhlas ini, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti bersama-sama kami di surga-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Biar segar kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bil qurbi wa dawaiha wa afiyatil abadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi. Niatkan semuanya, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah melalui sholawat ini. Sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, para tua-tua kami yang memang lebih tua dari kami, mudah-mudahan insya tua-tua yang berkualitas, tua-tua kelapur. Semakin bertua, tapi insya Allah semakin semuanya informasi kalimat-kalimatnya. Jangan tua-tuanya jalan-jalan ke Bangka. Itu namanya tua Bangka, Bapak. Ketua Masjid Adinda Hadi Wijaya dan semua para ustadz-ustadz termasuk Polri kita tadi. Terima kasih Ustaz. Bacaan yang bagus. Kalau bapak-bapak ibu tidak ngerti bahasa Arab, tidak mesti lagi aku ceramah malam hari ini. Langsung doa balik itu. Cuma saya tahu di antara jamaah kita ini ada yang mengerti lagunya baik, tapi tak ngerti isinya. Rata-rata mah itulah. Makanya kadang-kadang banyak Allah Allah, toib. Padahal kan toib dah meninggal 3 bulan yang lewat. Aku masih ingat ada bapak-bapak dia KKN ke suatu dusun disuruh baca berjanji. Sebenarnya memang dia tak baca, cuma karena dipaksa gengsinya muncul. Akhirnya baca lah, karena lemah. Awal semester 7 mulailah dibacanya. Sudah ku bilang tak baca, masih dikongkonin. Oh, kata orang-orang dusun, Allah. Toib. Semakin dibilang Allah, toib.
goib semakin tinggi pula tarikan. Sudah ku bilang tak baca masih dikongkonimu. Kata orang Luis, Allah yang membaca, buyat yang mendengarkan gilo. Karena dia bukan ngerti isinya, tapi lagunya tadi. Padahal kalau diterjemahkan akan itu, sesungguhnya surga itu diperuntukkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bersolawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Wow, jawaban toyib. Habis dari marhaba baru namanya tsunami. Subuhan nasi minyak. Bahasa Arabnya al-aqar. Al-aqar wal-laju wal-lemah. Bagian terakhir namanya al-hoji. Saya ibu ya. Sehat ibu semuanya. Kalau tak senyum mungkin kamu sedang sakit gigi, atau mungkin bahasa Inggrisnya kursen, kurang sendok mungkin ya. Pak Adi, ceramah saya ini mudah-mudahan setengah 10 kita balik. Ya, doa sudah tadi pertama, tinggal doa yang kedua. Aku tanya dulu Mbak Wacar, ini doanya saya langsung juga nanti. Makasih. Lemak dah terbuka, karena aku satu mesti. Aku lupa nanyakan yang kecil, aku langsung doa. Sudah wassalamu ala mursalin. Datang bapak-bapak bisik aku. Ustaz katanya, bagi dua aku. Ngapa Pak kita? Mestinya aku yang doa tadi kurang ajar nanti. Kita dibagi dua bro. Itu namanya al-rika wal-lasa. Oke lah, ini sudah korek apa yang doa ya? Lepas tu, biar kita sama-sama ikhlas. Aku ikhlas berdoa, kami ikhlas meminta, ikut. Apa? Ikan sifat ikan gabus tidak akan panjang seperti ikan lele, lebih cepat lebih bagus daripada panjang bertele-tele. Ikan sifat ikan gabus, ikan nila ikan bawal, itulah nama-nama ikan ini. Masih baru aku mulai dulu pantun kawan, mati lah nanti malam ini. Untung tak pantunnya tadi ikan dalam kolam. Berhasil kolam sudah mutak, kamu tahu. Biarlah singkat padat, mudah-mudahan diingat dan bermanfaat. Amin. Daripada panjang-panjang hadirin tujuan banyak yang minggat. Alhamdulillah sudah 35-6 tahun jadi penceramah. Mulai dari Sakat Tiga, kemudian Palembang ini. Pengalaman saya, ibu, di mana-mana ceramah jamaah itu yang paling senang mencari 3 tempat. Pertama dinding, yang kedua tiang, yang ketiga lawak. Jangan ngomong dulu Pak. Ini lucu dia lah. Lucu. Oh ya Allah, kamu masih hidup kamu. Allah, siap saja. Mudah-mudahan kita sehat-sehat kalau amin. Sehat dan insya Allah hidup kita bermanfaat. Amin. Saya ulangi, yang dicari itu biasanya pertama tiang, yang kedua diam, dan ketiga lawan. Di lawak, ya, makanya saya sering bilang di suatu masjid, adik-adik, bapak-bapak, aku bilang ngapu dulu di pintu. Di dalam masih banyak yang kosong. Jawabannya enteng boleh. Besar. Kalau ceramah di lemak laju. Tak lemak balik, pulang aja boleh. Makanya beliau, kalau beliau itu untuk menjaga, aku yakin. Pak,
Pernah aku ceramah 5 tahun yang lewat. Ada bapak-bapak sudah bilang dalam ceramah saya, jangan ada yang pulang sebelum ditutup dengan doa. Bapak itu sekitar 65 tahun, diam balik-balik. 2 hari habis itu aku ditelepon oleh ketua masjid. Kira-kira Pak Jaya bilang, aku ditelepon. Ustaz Sibuan, bapak yang kemarin yang diam-diam balik duluan, telah mati mama ini. Ini cerita. Tapi ada yang kurang percaya, apa coba? Nggak usah lupa dari dulu. Kita tunggu beritahu dari ketua masjid. Gara-gara saya ngomong begini di suatu masjid, hampir 2.000 yang hadir masjid besar. Ada satu bapak-bapak hampir 70 tahun umurnya. Sebenarnya ke WC mamang itu. Cuma pula ngomong begitu, tak lemah diri juga. Yang tadi nak ke toilet, ditahan-tahan. Lalu acara sudah berdoa, mamang itu tegak dari tempat duduk. Subhanallah, tempat duduknya itulah bahasa kamu. Kata orang Padang waktu mek-mek namanya. Kata orang musuh namanya tekemek-kemek. Mudah-mudahan ini tidak ada yang pulang sebelum kita tutup nanti dengan doa, amin. Biarlah kita singkat padat, mudah-mudahan bermanfaat karena kita ceramah sedang berada di Palembang, kota kota. Hadap panjang campur pulau. Kalau ceramah ustaz kadang-kadang terlalu panjang dapat gelar kilo. Itu yang buat aku trauma di Palembang itu. Sering dapat gelar kilo. Siapa yang ceramah semalam di Multiwangi di Masjid Al Ikhlasin? Ustaz Hasibuan. Berapa jam? Hampir sejam. Kilo. Ya Allah, kadang-kadang ustaznya kilo, mama udah itu mati. Siapa yang ceramah semalam? Ustaz Hasibuan. Berapa jam? Hampir sejam. Mati mah. Kilo ustaz itu. Mamanya mati, ustaznya kilo. Akhirnya jamaahnya masuk hutan galau-galau. Itulah namanya kilo babi, bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya sehat-sehat. Amin. Ya Allah, terima kasih. Ini baru pukul 5 ini. Dia seperempat jam baru pukul 5. Kita setengah jam lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Maka pakai hati, pakai mata, pakai pendengaran, mudah-mudahan keluar dengan hikmah. Amin ya Rabbal. Sudah pernah juga trauma. Ceramah terlalu serius. Jamaah tertidur. Makanya kalau saya kadang-kadang Ustaz Jaya, Ustaz Hadi, saya rasakan di mana-mana ceramah itu ada senyumnya kadang-kadang. Tujuan aku itu supaya jamaah jangan tidur. Biar sama-sama enaklah. Kamu ngerti, aku juga ngomong lemah. Ini kadang-kadang kita ngomong udah itu meleler, lemah gitu. Iri kita melihat, kita tidur juga sebenarnya. Ada seorang pesantren itu dengan aku. Kalau dia bohong, aku bilang bohong. Jadi dia bilang, khotib Jumat masih berubah meleler situ. Yang tukang azan Jumat ini. Betul. Ini tadi suaranya kecil, adeng-adeng. Tahu adeng-adeng? Slow. Sudah kecil panjang pula rupanya. Udah tukang azan tadi tetero. Dicuil kawan sebelahnya begini. Dikiranya membangunkan. Langsung komat udah itu. Khotib masih berkhutbah. Lah yang tukang azan lah koma duluan. Itu namanya tukang azan teh botol. Bukan teler bolo dan agak kolol dikit. Okelah, kita singkat pada bermanfaat. Amin ya Rabbal. Coba saya tanyakan. Selamat, kalau bilang selamat pagi buka mata, selamat siang buka telinga, selamat sore buka hati, selamat malam sehat lahir batin. Habis sehat lahir batin balik itu. Coba kita coba. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sehat lahir batin. Allahu Akbar. Berarti banyak bapak-bapak dulu yang masuk TK. Dan cuma tidak ketiga WKW yang main. Coba saya tes dulu. Selamat pagi buka mata.
Ini mah tuh, ini tuh. Jangan salah, sahabat berbuka mata, tapi ini. Itu namanya ibu-ibu MJN. Tahu MJN? Mak Jolasmia. Karena ibu-ibu di pada panggil cuma ada 5. Mak ini, mak itu, mak manu, mak lama dan mak subah. Tapi yang ke-6 namanya Mak Jolas. Ya. Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dong, apa namanya? Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Sehat lahir batin. Allah. Ini doa ini dan ini ayat ini. Ya. Yang banyak masuk neraka itu kata Allah punya mata tapi tak pada melihat, punya telinga tak pada mendengarkan, ya, punya hati tak pada memperhatikan, betul? Punya apa itu hati tapi jauh dari ketenangan. Maka selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sehat. Dan harus sehatnya dulu, lahir dan batin. Itulah kata Wakilun Soekarno dengan saya, bangunlah jiwanya. Jadi bukan PKI sekarang nggak suka dengan lagu itu. Coba bangunlah jiwanya, untuk Indonesia. Sudah kaget aja berikutnya nanti mau. Ya, nggak betul itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jiwa, ada lagi ada umat kawan bernama. Mudah-mudahan ya Allah sehat lahir batin, amin. Sehat lahir batin, amin. Kalau sudah sehat lahirnya, sehat batinnya, insya Allah sehat garo-garo. Amin. Itu namanya al-waras wal lemah. Orang yang waras itu yang naik insya Allah. Amin ya Rabbal. Tausiah kita malam hari ini belajar dan mentadabburi memaknai hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan semangat kemana-mana sebelum pesan-pesan berikut ini. Ya adik-adik boleh ribut, tapi yang penting jangan bersuara. Ya, ini. Aku kalau melihat anak-anak kecil itu, ingat saya dulu waktu 8 tahun. 10 tahunnya lewat aku tinggal di Medan. Barang orang Tabaru Selatan. Saya sedang duduk dengan bupati di situ. Mau meletakkan masjid yang besar di situ, Islamic Center. Ibu-ibu datang dekat dengan saya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Dia bilang, kami sehat-sehat deh. Ya Allah kata mereka. Kami tak kira kau deh kalau jadi Ustaz. Kurang ajar sama dia. Kerjaan dia. Pikir aja kalau mulai 7 tahun harus main semua itu terus. Ngapa tuh bilang? Kau dulu deh. Dulu masih kecil, nakal kau deh. Cuma hobi main bola kaki katanya. Kamu kalau ada pembagian snack waktu itu di masjid katanya ada pengajian, kau galak membimbing. Ya Allah. Mau pagi itu turun sampai ibu itu ngomong itu. Alangkah malu aku. Kamu katanya kalau ada pengajian, kapan ada pembagian snack? Kamu bingung. Ngapa kak bilang? Kamu kata ada pengajian itu langsung bagi 2 karena langsung pulang. Tukang baginya itu katanya ada 2 di masjid. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kau katanya galak, kau silang tangan kau. Kau ikut aku. Memang aku ada dulu itu masih 7 tahun lengkap. Memang aku mau lengkap. Ya. Kalau nanti ada pembagian snack dibangunkan aku. Tapi sebelum aku tidur dulu. Kalau mati itu kalau aku tidak dibangunkan lewat itu makanannya. Woi, kita masih budak 7 tahun, Pak. Jadi kapan lewat aku jadi itu ini aku lewat. Dapat 2 aku kuri waktu itu. Saya bilang Kak, itu bukan namanya nangkal. Dia bilang itu bahasa Arabnya al-calah wal lihai. Karena otak saya itu berpikir, jak mana rumah sekali dapat malam hari ini dapat 2, maka aku silanglah tangan aku. Oh ada puluh yang menilai aku waktu itu. Maka dia bilang gara-gara itu
Tidak ngira kami kalau kau jadi ustaz. Karena mesti kebemo adalah aku jadi ustaz. Kemarin aku, besok saya mau ceramah di Bengkulu lagi. 6 tahun 7 tahun yang lewat saya datang ke sana. Subhanallah, ditulis di dalam apa namanya spanduk. Selamat datang penceramah kondang dari Palembang. Solihin hasil buat. Dalam kurung mualaf dibuat apa ini? Sakitnya itu di sini loh. Dalam hati besok diundang lagi. Padahal dulu dia mualaf apa ini? Dikiranya Panjaitan aku. Tahu Panjaitan? Tahu. Masa tak kenal? Yang menteri segala-gala itu. Luhut. Yang itulah maksud aku itu. Doakanlah sedekat hati. Amin. 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 Kawin. Bayul. Ibaratnya baru masuk Islam menjadi ustaz. Modal sudah menjadi ustaz ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, sudahlah kita lanjutkan baik. Dalam penceramah saya ini, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, mari kita tadabburi insyaallah nilai-nilai dari hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah secara bahasa. Terima kasih Pak Jaya, Pak Hadi Wijaya. Hadi Jaya. Ini yang mungkin hampir ke-15 kali atau berapa kali dah saya. Memang lumayan untuk tahun ini semangat orang Islam mengingat miliknya Dewi. Alhamdulillah. Terima kasih. Masjid Al-Ikhlas, Masjid Akidah sebanyak 4 kali rasa nama Ikhlas. Masjid Ikhlas. Gara-gara masjid kita mengikhlas ini dan ceramah ikhlas ini lah pernah aku ceramah dimarahin. Saya pulang alhamdulillah bawa apa namanya itu mobil yang saya charter itu belewang lalu isinya. Saya bilang, oh alangkah banyak belewai. Kata mereka, Ustaz, kami tak kasih ongkos Ustaz, kami cuma mampu memberikan belewai. Tolong diterima ikhlas sesuai dengan judul ceramah Ustaz tadi, keikhlasan. Woi, kena sekali, kena batunya aku sekali. Ustaz, tapi orang yang ikhlas tidak pernah ditinggalkan oleh Allah ya. Jadi pelajaran saya. Subhanallah. Tapi alangkah banyak buku bilang, 2 biji 3 biji jadilah. Ustaz, kami di dusun ini sedang pusing dan tidak laku-laku. Itu yang menyakitkan aku. Dijawabnya daripada busuk Ustaz. Makanya sering saya bilang, jadi ustaz, jadi penceramah, jadi dai harus siap mentalitasnya, betul? Betul. Kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicaci, kadang-kadang dihormati, kadang-kadang dicuek. Itulah nasib ustaz. Subhanallah. Saya bilang alangkah banyak bu, daripada ustaz tinggal di sini laku busuk. Nah, pulang ngomong daripada busuki. Sama dengan ibu kadang-kadang ngasih rantang dengan kita. Ustaz, ada siso. Kalau kakaknya siso, kakaknya harapan berarti ustaz. Saya bilang, dari ustaz ini. Sama dengan kalau pengurus masjid. Pengurus masjid kalau sudah ada yang meninggal, mulai bapak-bapak yang jadi diberatkan itu. Saya merasakan juga. Ada seorang bapak-bapak bininya meninggal. Tolong ustaz-ustaz yang jadi imam. Aku bilang ini kan bini kau. Kau yang imamnya lebih afdol. Ustaz, tapi aku belum siap Ustaz. Tolong Ustaz saya yang imami. Imam ibu-ibu ya, bukan porno-pornoan. Tapi sekali-kali tanya juga lagi kau. Dah siap belum menjelaskan kau bagi kau mati. Ustaz, aku belum siap jadi imamnya Pak Ustaz. Tolong Ustaz saya yang imami. Lemah kau dalam hati. Waktu ini bini kau yang mati. Sudah mati kau serahkan dengan aku. Mati baik, sudah mati. Benar juga. Jadi kalau ada suaminya yang nyanyi, Benar tadi ya. Sini kita makin dalam deh. Kaget dulu. Nah, belum tentu diurusinya kau kalau sudah mati. Coba pulang dari sini yang masih pakai punya suami, tanyakan Kak, Pak,
Kalau aku mati duluan kaki, kamu dah siap berusaha siapa? Insya Allah. Kalau ada suaminya yang tak datang ke masjid, pulang dari sini dan tanya di rumah, Pak, kenapa kamu selama ini bulan agak malas ke masjid? Apa nak berangkat dewe? Apa nanti berangkat diantar rame-rame? Apa nanti diantar rame-rame? Apa nak berangkat dewe ya? Tanyakan lagi harus melawan. Bapak-bapak ini kadang-kadang juga hebat-hebat melawan. Balik ke rumah kena tahu boleh bini mati. Itu namanya suami kan jago namanya. Jangan saling toleh, jangan saling toleh. Kamu sudah banyak nasi beli. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak berpanjang lagi ke akarnya cerita-cerita aku ini. Tapi yang jelas pertama, insya Allah malam hari ini kita belajar mengingat dan mentadabburi perjalanan dakwah dan hijrahnya Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik, sini. Kalau ada ceramah di situ itu tidak resmi. Itu namanya ceramah al-ucap. Ucap dulu. Kalau bahasa Indianya caya. Bapak Ibu, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membawa agama yang baru ini, Islam, itu tidak lancar-lancar saja. Tak kate dibanding dengan kita saya malam hari ini. Iklan. Bapak Ibu, kalau saya datang, alhamdulillah sudah dijemput. Jamaah sudah duduk di sini mungkin hampir 300-an ini. Anggaplah 500 dengan yang belum hadir. Iya kan? Woi, Pak Ustaz, lihat makananlah sudah dibariskan begini. Biar kita kasih jaminan ada yang masuk mobil, maksudnya gitu ya. Pernah ngomong itu, ada yang mau bilang bonus, aku mau benaran. Pak, pengeras suara sudah disiapkan. Subhanallah. Bahkan tadi ada juga mic yang sudah dikasih peci. Warna apa tadi? Biru. Ditambah puluh ada salak dan alhamdulillah ada juga. Salaknya tidak main-main, salak sibak dua, makan satu minta dua. Subhanallah nikmat. Anak-anak kecil hadir. Hei, yang agak kecil hadir juga. Mak-maknya hadir, bak-baknya hadir. Kalau orang Tanjung kan baknya yang dihormati. Bak mano. Maka yang Mbak Iko. Kalau Palembang memang maknyo, mak mano, maka jawabannya mak ini, mak itu, mak mano, mak lama dan mak subah. Bapak Ibu coba lihat, semua sudah disiapkan. Alhamdulillah ada kipas angin, ada AC. Kipas anginnya hidup dulu. Kalau kemana pernah subuh di Kertapati, ada alhamdulillah AC. Tapi tak ada yang dihidupkan, aku jadi imam. Kepanasan aku itu. Saya bilang, kenapa tidak dihidupkan Pak? Ustaz, mohon maaf, tidak tertarik. Apanya yang tidak tertarik? Bulananmu yang kata. Subhanallah. Bapak Ibu, lemah. Pemandangannya bagus. Jamaahnya kalau sudah ada. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru mengumpulkan para sahabat di antaranya rombongan Abu Lahab. Apa kata beliau? Hei Muhammad, kamu mengumpuli kami hanya untuk ini. Kau yang ngomong, kami mendengarkan. Maaf, Ustaz Jaya, ya. Subhanallah. Kita di sini alhamdulillah semua dengan happy dan insya Allah mudah-mudahan semua ikhlas. Amin. Kalau yang ceramah ikhlas, yang mendengarkannya namanya ikhlas, itu namanya al-ladas. Itu yang sebenarnya diselahi. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengikat. Udah pula, kau yang mencuci, aku yang motori. Tidak ada pula, abang yang mencari, aku yang ngabisi. Lalu begitu sama-sama ikhlas, semua terasa nikmat. Alhamdulillah. Kalau suami ikhlas, istri ikhlas, ustaz ikhlas, yang mendengarkan jamaah ikhlas, maka yang terakhir hidup adalah alhamdulillah, lemah, puas dan ladas. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW langsung ditegur oleh rombongan Abu Lahab. Muhammad,
Tabban laka ya Muhammad. Coba sama-sama. Tabban laka. Tabban laka. Ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Allah. Celaka kau Muhammad. Kamu itu ponakan kami, ponakan kami, dan kami ini mamang kau. Kau yang ngomong, kami mendengarkan. Tapi Nabi Muhammad tetap ikhlas. Beliau diam. Maka turunlah jawaban dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu sayasla naran dzata lahab fi jidha hablum. Nabi Muhammad sabar, ikhlas. Coba kalau saya yang dibuat oleh manusia begitu. Ustaz khotib Jumat, habis khutbah kamu marah-marah saya. Jangan haramkan kedua kali muncul hidung saya di sini. Tahu saya hidungnya, matanya kita datang. Tapi kata Ustaz Wijaya tadi, tahun 2009 Ustaz sudah pernah ceramah di sini. Kira-kira begitu Ustaz? Aku dia udah lupa. Bukan berarti lupa ingatan, karena saking banyak yang diingat. Ya kan? Kecuali kalau kamu kasih khusus dengan aku, mungkin dah lupa. Umpamanya dikasih jeruk kalau umpamanya semobil mungkin. Canda oi. Ibu. Saya 2009 sudah pernah diundang di sini. Datang lagi malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga silaturahim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad, Nabi kita, bagaimana ikhlasnya? Dicaci, diejek di depan orang baik, orang yang banyak, beliau tetap sabar. Siapa yang menjawabnya? Langsung jawaban dari Allah. Sama-sama tadi. Tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu saya selama lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Maka ada yang mengatakan ada keluarga seperti Abu Lahab, suami gilo, bini sinting. Kata kiai-kiai Palembang ini, sapi-sapi gilo, gerobak-gerobak bulu, jalan dulu, rentak pakam. Kata orang Medan, matilah kau. Kalau istilah saya namanya itu anak ikan mati dimakan oleh induk, bukan udang mati di atas batu. Sana bukan kawan, bukan matilah kau. Begitulah bapak-bapak, ibu-ibu. Subhanallah Akbar. Ada juga kata mereka para ulama, keluarga yang seperti potongan yang namanya tadi yang tumbang, ada yang seimbang, ada pula yang pincang. Yang pincang itu adalah keluarganya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Suaminya Nabi Nuh, tapi anaknya Kan'an. Ya kan? Hati-hati. Bapak-bapak itu banyak juga orang-orang yang baik, tapi orang tua yang tak berani mengurus kadang-kadang dengan anaknya. Kapan ngomong, aku tak berani mendengar anak kaget ditaboknya. Ya Allah. Makanya mulai kecil anak itu harus jatuh. Hei ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu ini yang dalam marah dengan lakinya. Suaminya tegas, ayo nak berangkat ke masjid. Kalau tidak berangkat ke masjid, umur kau sudah 8 tahun. Aku bilas kau, jangan main itu pak. Kasihan dengan budak itu. Kamu tidak terasa banyak mama melahirkan budak itu. Tapi kan bapaknya juga melot ngolong-ngolong, woi kamu. Tak mungkin budak itu jadi kalau cuma kamu dewean, bu. Akor kira-kira. Nah sekarang bu, anak 10 tahun tidak sholat, dibiarkan oleh emaknya. Bapaknya tidak berani memilasnya atau menyuruhnya ke masjid. Kira-kira panas bilasan baknya atau panas nerakoi? Jawab dulu bu. Panas neraka atau bilasan? Tanya, memang benar-benar kamu yang banyak melarang-larang buat suami yang tegas itu. Takut dia. Oh, pak kami dilahirkan lebih saro kamu. Oh, bu, disunat itu lebih saro daripada melahirkan. Makanya kami kata yang mana 2 kali disunat. Oh,
kalau berdiri mama baik sakit katanya melahirkan. Aku dalam masih lewat 4. Tidak. 4 yang dilahirkan. Berarti itu ada sebenarnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah cobaan ujian-ujian yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kamu sekarang berada membawa agama yang baru. Kamu berdakwah dengan dakwahmu yang baru ini. Apa karena kamu kepengen jabatan? Apa karena kamu kepengen kedudukan? Apa kepengen harta yang paling banyak? Atau kepengen wanita yang cantik? Bu, kami lanang-lanang ini, maaf ini laki-laki ini, yang banyak gangguan dalam dakwah ini cuma itulah kata Ustaz Zainuddin yang 5 tahun. Harta, tahta, wanita, Toyota, dan batu bata. Ini yang banyak gangguannya. Ada yang diganggu dengan harta biasa-biasa baik. Tapi kalau diganggu dengan wanita, mulai pening kepala dia. Akhirnya berat di atas kepalanya. Ada yang diganggu dengan harta biasa-biasa baik. Dengan jabatan udahlah. Nah jadi kepala dinas juga enggak. Macam mana Ustaz Hasibuan tahu saya lagi ceramah-ceramah. Pokoknya kau jadi wali kota, kau ada pemilu langsung duduk di kursi. Kau pikir aku 2 kali baik pikirkan, 3 kali lagi. Ternyata berdakwah itu dengan kedudukan, berdakwah dengan jabatan itu lebih berpengaruh daripada ceramah dengan air liur. Dakwah air liur main-main lah. Air liur habis, kadang-kadang puluh kita dengan apa namanya itu, dengan bulu walet itu. Woi, bulu walet dibetung. Sekilo 30 juta. Coba air liur Ustaz atau bucah beliau ini. Kata ini kan. Tapi apa dia? Nabi Muhammad SAW jawabannya apa? La. Aku membawa agama yang baru ini adalah mencari ridha Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku karena Allah mencari ridha Allah. Wa ilahukum, sama-sama. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilahu wahid. Sekarang jadi ini dekat-dekat pemilu juga. Kalau kamu kena jual dengan baju yang 5.000. Kemudian kita jual orang. Kapan dengan pemilu mulai berbagi baju, mulai pakai topi lah. Mereka dewek ngomong, ya awas hati-hati, jangan. Apa bisa? Jangan membawa-bawa agama. Jangan pakai identitas agama. Tapi kadang-kadang mereka yang pura-pura berjilbab. Pakai peci. Barang selama anda pernah ke masjid mamang itu. Makalah mamang yang galak ibu ini cepatlah mati. Ada banyak pikiran. Kalau ada besok yang mati dua dari adik ikhlas ini. Kamu yang kedua masjidnya dipanggil dua. Baru penceramah yang nomor 2. Tidak apa-apa. Kalau sekedar berdoa tekan dihukumnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua dilewati Nabi Muhammad. Bagaimana Muhammad? Kalau kamu tidak galak dengan kami tawarkan itu, sudahlah kita tukar-tukaran baik. Seminggu ini dengan Tuhan kami, seminggu nanti baru dengan Tuhan kamu. Apa jawabannya? Laku. Coba sama. Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun. Sodak mendengarkan. Karena hafal galau-galau. Kenapa Abah Ustaz? Pertama pendek, yang kedua rame-rame. Kalau cuma dewe kuyur juga dan pura balik.
Aku pernah jadi imam, bolak-balik imam itu. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma. Untung ada yang tidak sholat mendengar itu, langsung mau mulai belakang. Lakumkan laul. baru imam itu lakum dinukum sama dengan inna antunakal kausar. Kalau belum hafalnya lalu bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna antunakal kausar fasolli rabbika wanhar. Inna antunakal kausar. Digokan ada budak 8 tahun di belakang kesal mendengarnya. Inna sani'aka wal abtar. Langsung grogi tadi mami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna. Ujungnya itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir mati mami. Ini apa kalian coba sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Bagus, 100 untuk jamaah. Karena rame-rame. Alhamdulillah. Pak, ngeri juga. Imam ngerti. Imam dah ngerti. Makmum ngerti. Kata imamnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmum di belakang, Lailatul. Berarti katanya bukan Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata makmum Lailatul. Ngapoi, imam ni. Tak mau kau ini. Tadi aku ngomong Lailatul, kau Lailatul. Betul. Aku Lailatul, kau Lailatul. Padahal di situ kan ada hak pujarnya. Fi. Ana adkhulul masjidi, ya kan? Inna anzalnahu fi lailati. Kalau tidak ada fi-nya Lailatul. Nah, kira-kira. Jadi nanti kita belajar kalau waktunya itu terbatas saja. Tapi penting juga, ibu. Jangan belum ngaji kadang-kadang belum lancar lah pakai mic. Harus suka itu. Iya, kadang-kadang ringan melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisyin ila fihim latas cita was soib. Astagfirullahaladzim. Bacaan belum lancar sudah bagi. Saya bilang kaget yang pakai motor itu balik gara-gara kau ngaji. Allati atau ama. Oh ya, yang lancar dulu karena pakai mic enggak apa-apa. Kalau suara perempuan itu memang ada yang bermasalah, Kak. Tapi kalau untuk ngaji ada bilang dakwah aku fastabiqul khairat. Ya Bu ya, Bapak-bapak rahimakumullah. Ini kadang-kadang belum lancar dan mulai puluh. Kadang-kadang sampai salah puluh. Salahnya apa? Fakul lama dakhala 'alaiha Zakaria. Datang itu fakul lama, dibacanya fakul lama. Kata bapak-bapak berat karatan. Air sahabat fakul lama karatan, fakul baru tajam. Kata budak-budak, Allah, tarik mam. Oke lah, lanjut. Ini sudah 9:30, kamu terasu, aku yang terasu. Pernah ceramah di suatu hotel. Ramadan, jam 4:30 aku mulai ceramah. Kata pembawa acara, Ustaz, kaget 5 menit sebelum pembuka. Sisakan waktu baru saya ceramah. Saya bilang, lama aku ceramah. 1,5 jam. Iya Pak Ustaz,
Kalau Ustaz ceramah itu kan ada senyumnya, kadang-kadang ada lucunya, nggak terasa, langsung memukul. Marahin gue, kau yang tak terasa. Kayak gini. Oh, itu ada kalau Ustaz tidak lapar, tidak tahu. Sampai cuma juga agak jaim-jaim baik itu semua. Tidak mungkin kalau kita ceramah malu-lusu. Assalamualaikum warahmatullah. Kata ketua masjid antar mamang itu. Ada mati mamang itu. Ya Allah, sehatkan kami semua ya Allah. Amin. Jadikan kami lebih mencintai Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang saya hormati, saya motong atau saya apa namanya itu penggal ya. Kalau saya bahas galau-galau sudah saya perkirakan sampai jam 11. Jadi cukup poin-poinnya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah tidak lancar-lancar saja seperti ini sekarang. Maka sahabat juga ada yang dicaci, ada yang sisa. Di antaranya adalah Ali bin Yasir. Ali bin Yasir beliau ditumbak dari tubuhnya, keluar tumbak itu di mulutnya. Allah. Coba bapak-bapak, sudah sampai di mana penderitaan kita karena beragama, karena berislam? Karena kita berdakwah, sudah sampai di mana cacian kita? Mau kita sampai balik-balik fitnah bilang macam-macam, termasuk sampai hari ini. Hijrah yang belum saya rasakan, Ustaz tinggal sekolah lagi. Hijrah ke tempat kebun bunga bagian bawah. Sini apa sini? Orang, sini. Orang, pinggir jalan. Ya. Sini, salah jumpa ya sini. Baik Bu, kemarin saya bisa sampaikan oleh Pak Gubernur, Ustaz Hasibuan, Bang, sampaikan dengan warga Sumatera Selatan ini khusus pada Palembang, kata beliau semua nanti akan dihijrahkan. Kenapa aku bilang ada nanti waktu tertentu akan hijrah baru-baru. Di mana dan begini hijrahnya juga. Ada yang ke kebun bunga, ada yang puncak suling, ya. Ada naga suwida, ada kawah, main lagi. Ada kandang kawah. Woi Bu, kita nak mati kalau enggak yuk. Yakin kira-kira? Kita mati dan nanti. Ustaz saya meninggal lah. 1 juta umat beliau itu. Aku ini balik 100.000. Ya? 5 juta. Apalagi kami yang tekan di umat ini. Coba sama-sama. Bila Israel datang mengambil jasad terbujur di pantainya, seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan dan berdiri. Makasih Bapak Ibu, aku senang mendengarkan kalian Bapak Ibu. Itu buktinya yang hadir ini rata-rata di atas 40 tahun. Kalau budak 20 tahun nggak ngerti lah ini. Taunya adalah ikan dalam kolam. Udah coba tuh. Habis ini nyanyi, ini utang. Ujung-ujungnya sih kok bagi 2 muda itu. Kalau umur seperti ini hafal, alhamdulillah. Coba sama-sama. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, kalaulah ada amal di dunia, itulah hanya membela kita. Ujung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, jauh diuntung sebelum masa. Oi Bapak Ibu, sini kan
Anda kamu itu di sini. Bagian depan. Makanya sampaikan dengan lakinya. Nah, datang dewe, atau diantar rame-rame ke sini. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa datang masanya insyaAllah diri terus selimut putih balut badan tinggallah semua yang dikasihi berbaktilah hidup. Kalau kamu sekali-kali nyanyi itu ibu nyanyi di dekat lakinya, kalau kamu hafal itu janganlah mau disanjung-sanjung. Kalau kata lagi ya Allah ya Allah. Oi, lakinya kepala dinas ada camat lah kira-kira atau jenderal lah dan si sambut Pada restoran. nyanyi janganlah mau begitulah Pak, harus saling mengingatkan di antara kita. Memang ada saja kalau kita sedang lihat dunia ini kita gilo dengan dunia, tapi kalau itu kita buat di TV ataupun di radio kita, di rumah kita, tak ada kesombongan lagi, betul? Tak ada lagi gunanya apa kawan gaib. Ibu bapak ibu, COVID kemarin berapa tahun? 2 tahun. Saya menguburkan orang-orang hebat yang meninggal. Tak ada yang berani untuk menyolatkan. Alhamdulillah aku yang menyolatkan. Sampai sekarang aku masih hidup. Karena aku yakin sehebat apapun seganas apa penyakitnya tidak akan bisa menular kecuali kalau yang sakit itu batu-batu. Apa kami? jalur cerita. Bukan saya ingin mengatakan kalau orang bilang ini nanti menular ini, mohon maaf. Sampai sekarang ganti, betul? Kecuali kalau dipolitisasi. Allahu a'lam bishawab. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mau disanjung-sanjung. Ustadz Hasibuan yang terhormat. Karena kadang-kadang gili-gili baik diri ngaku. Ustadz Hasibuan yang terhormat, kata Adinda tadi. Adi. Ustadz biarpun banyak tugasnya hari ini dan malam ini, tapi masih sempat datang ke sholat di masjid kita. Memang agak sedikit tersanjung juga. Karena memang sebenarnya malam ini ada acara di istana. Tinggalkan. Memang aku tidak diundang di situ. Tapi ingin saya katakan hati-hati dengan sanjungan. Betul. Kalau kita sudah mati, kita sudah punya masalah ibu-ibu, belum tentu dia ngurusi kita. Betul. Maka terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Kita berukhuwah karena Allah. Amin. Kita duduk sama-sama karena kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Bayangkan, tidak banyak orang yang ingat dengan semangat dan hijrah Nabi Muhammad. Tapi antum tinggalkan semuanya. Ibu-ibu alhamdulillah buat puluh senek kolonnya tadi berenang. Benar ya Bu? Kaget kau tuh, tidak. Kamu dapat namu, aku nangis di sini. Itu namanya, itu namanya makmur. Kamu lemah, aku berjemur ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah. Ya Allah, bahagiakan kami karena berbahagia bersama Rasulmu dan hijrah dengan Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendek cerita Nabi Muhammad sampai ke Madinah dengan para sahabat, melewati ujian-ujian tentunya di Madinah. Sampai diantaranya begitu cintanya para sahabat dan Rasulullah, diantaranya sahabat yang paling cinta dengan Rasulullah
namanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Siapa ya Bapak? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ya Allah, apa-apamu yang ada di masjid ini belum pernah ke Madinah, ya Allah, berikan kesempatan itu bisa ziarah ke Madinah atau Makkah. Apa kata Rasulullah? Mus'ab bin Umair adalah seorang anak yang paling kaya di Mekah, yang paling belagak tampan, yang paling harum, yang paling belagak hebat. Tapi ditinggalkannya Mekah, bak dan maknya demi mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Kalau anaknya jahat, maaf, anak jahat, berjuang Islam, dukung hati baik dan budaya itu. Pak, ini yang paling belagak. Sampai kata Rasulullah, kalau Mus'ab bin Umair lewat, ketahuan itu Mus'ab bin Umair saking harum. Bukan cak itu karena makan bawang. Baru bertai. Mama, bajunya yang paling bagus, baju anak-anak ataupun pemuda di Mekah, itulah baju dan sendalnya Mus'ab bin Umair. Pak, kalau ada anak mohon maaf buyan jahat, pulau jinak dengan masjid wajar-wajar lain, ya, itu namanya PKI, sudah pendek kecil hitam. Masih demak dengan akhir PKM, pendek kecil manis, amin. Apa? Ini kata beliau, Rasulullah yang memberikan pujian ini. Tapi Mus'ab bin Umair yang paling belagak, paling pintar, paling cinta, tapi pakaiannya paling bagus. Apa kata Rasulullah ketika Mus'ab bin Umair meninggal? Mus'ab bin Umair meninggal di perang Uhud, di perang Uhud, di Mekah, di Madinah. Apa kata Rasulullah? Sekarang Mus'ab bin Umair, sambil menunjuk Mus'ab bin Umair, beliau meninggal. Kata beliau, kalau kepalanya ditutup kelihatan kakinya, kakinya ditutup, kepalanya kejemur, maka kakinya ditutuplah dengan daun-daunan. Begitulah syahidnya Mus'ab bin Umair, seorang sahabat subhanallah yang sangat cinta dengan Rasul. Ditinggalkannya Mekah, berangkatlah duluan berangkat ke Madinah. Allahu Akbar. Siapa yang mengajari Ansor di Madinah tentang Islam? Mus'ab bin Umair. Sampai kata Rasulullah, Mus'ab bin Umair tidak ada rumah kecuali rumah itu dimasuki oleh Mus'ab bin Umair. Bahasa budak-budak orang partai sekarang namanya door to door. Semoga ya Allah anak-anak kami dan keluarga kami sendiri ya Allah mampu semangat cintanya dengan Rasulullah sebagaimana cintanya Mus'ab bin Umair. Kita tak kasih apa-apanya berdiri Bapak Ibu. Apa yang sudah kita korbankan untuk Rasul ini? Kita kadang-kadang sholat dari sini berat untuk meninggalkan rumah dan berangkat ke masjid. Aku tahu ramai malam ini. Tahu aku. Tahu aku. Karena ada pengajian maksud aku. Subuh besok sekolah, sari sekolah lagi. Muncullah kawan-kawan ini. Maaf. Kadang-kadang azan di masjid ini, hayya 'alas shalah. Dijawabnya pula dari rumah, lajulah. Minum dulu, masih ada 2 menit lagi. Kamu tuh gila jabatan. Aku nunjuk jadi agama. Mau nak aku nunjuk di Instagram. Ikhlas ya? Ikhlas. Ya bingung aku di situ. Apa? Ya bingung aku di situ. Hah? Aku nak ngerti yang terlebih agama tak kalah nunjuk. Kalau itu ya susah itu. Itu namanya kalau kalian namanya itu kuliah 7 menit. Maka sekarang namanya kamu belum kuliah 7 menit nambah kultunnah. Sekarang ada jamaah saya suku kuning Palembang namanya kulibas. Alamu ya. Kuliah bahasa basi. Maksudnya anggota kan? Dia bangga sih. Oh itu maksudnya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah? Ini Mus'ab bin Umair yang ditinggalkannya bapak ibunya demi cintanya kepada Rasulullah. Bapak Ibu, meninggalkan terus dewi itu paling berat. Ngomong baju. Kalau kita merasakan itu, di mana? hijrah dari Medan ke sini, hijrah pulang dari Salatiga ke sini, hijrah pulang dari Mata Merah ke
hijrah pula aku sekarang dari apa namanya Kedisatuna. Aku masuk pesantren yang baru di Karanganyar. Kalau lagi Doakan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Di situ aku tinggal pembina baik. Ini membangun yang baru lagi di depan Karanganyar, persis di depan. Ini dah kata jom. Ada dikasih oleh Allah 5 hektar di situ dan Masuk itu ke akan saya bagian jadikan olahraga pesantren di dan mana? dakwah. Hah? Bagian Ini olahraga di mana? berat, Pak. Resiko, my friend. Dipanggil di telepon. Bukan di struktur, Nabi Muhammad bukan. dikawani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Mekah ke Madinah. Instruktur. Bukan berbagi makanan. Bukan nak pengen jadi kades. Tak kades-kades yang dilatih baru begitu. Tahu kan? Dilatih-latih. Dan dilatih kan terakhir dilantak mati habis. Begitu loh Bapak. Nabi Muhammad yang mengawani beliau termasuk Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar berangkat dari Mekah sampai ke Gua Sur diantar makanan dan minuman. Tidak lemah-lemah baik. Jaraknya itu sekitar 5 kilo. Asma binti Abi Bakar sedang hamil 8 bulan. Apa? Ibu, sudah pernah merasakan 8 bulan? Jalan 5 kilo. Yang dijalani ini naik turun gunung. Bawa makanan dan minuman untuk Rasulullah dan Abu Bakar yang bersembunyi di Gua Sur. Woi Bapak Ibu, coba bayangkan dulu bagaimana Saro ini. Tidak tahu Saro, Al-Bala wa Saro. Tapi apa kata Rasulullah? Itu semua dikerjakan oleh Asma binti Abi Bakar demi cintanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, tidak berpanjang-panjang lagi, tapi perjalanan ini alhamdulillah sampai ke Madinah. Maka mereka sampai di Madinah disambut oleh kaum Ansor dengan nasyidnya Thala'al badru alaina. Sama-sama bayangkan dan tadabburi. Bayangkan sekarang Rasul kita sedang kita lihat, sedang mau datang. Paling tidak kita bayangkan saja. Begitulah cintanya para Ansor menyambut Rasulullah dan sahabat yang hijrah yang lain. Thala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi Bapak-bapak, ibu-ibu yang hafal ini tidak apa-apa, dikumandangkan saja. Jadikan nasyid ini, karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, harus bangga dong. Daripada kamu kaulah segalanya. Pernah dibanggakan dari lagu. Ya, apalagi lagu-lagu sekarang banyak yang mohon maaf pening pala dengarkan. Ya. Subhanallah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, pendek cerita yang kedua, sebenarnya peristiwa yang kita pelajari malam hari ini kita ingatkan. Ini dulu belum ada di zaman Rasul. Karena pada posisi itu belum ada tahun orang Islam. Tahunnya masih melo-meloan waktu itu sesuai dengan apa yang kejadian. Kalau ada yang renovasi Ka'bah waktu itu namanya tahun Amul Fil, karena ada rombongan pasukan penjajah yang ingin menjajah ataupun merusak Ka'bah. Namanya Amul Fil, ya, kaum gajah. Waktu Ka'bah itu terendam banjir, namanya Amul Faidah. Sedang tahun banjir. Mungkin sama lah kalau kita sedang kejadian di Aceh. Namanya tahun tsunami kira-kira, ya. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah sebelum hijrah ke Taif, namanya tahun duka cita, ya. Namanya Amul Huzni. Apa? Amul Huzni. Coba sama-sama. Amul Huzni. Amul Huzni. Maka di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabat Musa al-Ash'ari sebagai gubernur
Basrah, ya Amirul Mukminin, aku selalu dikirimi surah, tapi tanggalnya nggak jelas, tak ada tahunnya. Tahun kita mana yang Amirul Mukminin tahun kita? Maka sepakatlah alhamdulillah para khulafaur rasyidin dan pemuka-pemuka Islam pada saat itu dibuatlah tahun kita, perhitungannya mulai dari tahun Hijrah. Berarti tahun kita ini sudah berapa tahun ini? 1400. Hitungnya Hijrah, bukan Rasul lahir. Begitu pentingnya Hijrah ini. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang hijrah pada malam hari ini, ya Allah. Yang pemalas jadi perajin, ya Allah. Hamba-hambamu yang biasa syirik, ya Allah, jadikan bertauhid dan ikhlas, ya Allah. Yang malas-malasan jadi semangat, ya Allah. Jadi sungguh-sungguh, ya Allah. Semoga yang kita bahasa menjadi dermawan. Begitu juga yang tidak berislam dengan yakin, ya Allah, jadikan kami yakin dengan Islam. Amin. Coba sama-sama. Ya Allah. Ya Allah. Amantu bi rabbika ya Allah. Amantu bika ya Allah. Anta rabbi. Anta rabbi. La rabban siwaka ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allah. Tanamkan keyakinan. Jangan malu-malu. Jangan minder. Jangan kalah dengan cecak. Cecak itu cuma yakin dengan Allah. Kemudian dia ada usaha sekedar merayap-rayap di dinding. Datanglah seekor nyamuk. Sekarang saya tanya, siapa yang memberikan rezeki dengan kita? Allah. Aku kurang semangat. Siapa yang memberikan rezeki dengan kita? Allah. Siapa yang bisa menolong kita? Allah. Siapa yang bisa menghidupkan dan mematikan kita? Allah. Karena takut. Jadi kadang-kadang siapa yang memberikan rezeki bapak-bapak? Allah. Sapi yang mati itu ngomong itu. Coba yang jelas. Siapa yang menghidupkan dan mematikan kita, Bapak? Allah. Jangan merasa masih muda tak mati. Belum tentu. Kalau kata Allah mati. Ada 2 bulan yang lewat kalau bersalah, umur 14 tahun, masih SMP mereka. Meninggal mendadak. Cuma gara-gara jerawat. Jerawat pikir-pikir sambil menyeberang jalan. Ya kan belum habis cerita. Belum tuntas cerita. Sama dengan tukang azan di Medan ini. Jamnya tidak jam 12. Langsung ambil mie. Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata jamaah, Pak. Belum masuk waktu. Langsung dia tes katanya. Awalnya salah, masih nak menang itu lah. Memang bapak-bapak ini yang tidak bisa sempat senyum, mungkin itu agak kurang sensitif, secanting mungkin itu ya. Nah bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah sampai ke Mekah, maka yang pertama kali didirikan adalah Masjid Quba. Setelah Masjid Quba barulah Masjid Nabawi. Ya Allah, coba deh. Ini masjid Ustaz Wijaya. Kalau ada yang tinggal di masjid ini tidak senang sholat, tidak bahagia sholat di sini, ukir tanpa perkiraan aku baik. Itu penting diruqyah udah itu. Karena suasananya bagi saya sejuk ini. Ditambah puluh tadi ada kepala asik, tidak? Ayo loh. Hah? Iya. Tambah puluh alhamdulillah. Apa namanya? Apalnya bagus itu. Jadi boleh jadi kata Rasulullah, orang yang beriman di dalam masjid seperti ikan di dalam banyu. Tapi orang yang munafik di dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Tinggal tanyakan diri masing-masing, apakah burung atau ikan? Ikan dalam kolam. Ya. Coba lihat kalau burung di dalam sangkar, dia tuh banyak makanan minuman itu bagus di situ. Mau kalau sudah bersih keluar, masih tetap nak keluar itu. Makanya termasuk saya kalau ceramah sebenarnya tidak boleh aku lewat dari 11 menit. Sebelah apa itu 1 jam. Ini udah lebih 1 jam. Karena kata bapak saya itu, Solihin, nak
Aku lagi kontrol dulu. Kalau kau nanti jadi penceramah ditakdirkan oleh Allah, jangan terlalu panjang-panjang. Nah, aku yakin belum tentu semua orang yang hadir itu suka dan senang dengan kau. Nah, aku yakin di mana ada Nabi Muhammad pasti ada rombongan Abu Lahab di sekitar. Karena rombongan yang kami maka kita akhirlah ceramah ini dulu ya. Mudah-mudahan insya Allah hijrah, semangat hijrah ini kita ambil. Dan kalau baca kita tahu balik tidak, hafal nama-nama bulan di tahun Hijriah itu. Masalahnya kita tidak semua apa. Sebenarnya pernah protes siko-siko, cuma kan terlalu lemah ketahuan kaya kan. Ya kayak, Bu, apa nama-nama bulan Hijriah? Sudahlah dari kelihatan dari rai-rai juga kita. Banyak yang menghafalkan masjid-masjid, tapi balik-balik ke bahasa Jawa Galuh. Sampai ada bulan Tejepi. Bulan Tejepi katanya. Mana bulan Apit. Ya bulan Apit itu. Dulu kau udah. Maka banyak dulu kebiasaan orang di Palembang ini di bulan Apit kita boleh kawin katanya. Ngaku banyak Tejepi. Kalau ada selama 3 bulan. Sudah pas kami sebut jam 10 sudah jadilah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang hijrah. Ya, hijrah dari tidak beramal soleh menjadi beramal soleh. Masuk bang? Aku jangan bosan berbuat amal soleh. Amin. Kalau kita beramal soleh baik malam, bosan itu untuk kita dewe. Berarti apalagi mulai. Saya tanya, Aku mau mana, Bang? kita sholat itu sehat tak? Masuklah. Itu siapa sehat itu? Masuklah. Jadi apapun Buat yang dulu. ibadah itu dikerjakan Buat paling dulu, tidak tuntaskan dulu. taat kepada Allah. Cari Yang cerita kedua tadi, biar kan? kita sehat, dan yang ketiga di dalamnya ada selamat. Sudah sepakat orang kesehatan sedunia. Tak kata olahraga yang paling hebat untuk kesehatan kecuali adalah gerak sholat. Kalau dia apa tidak banyak Makanya sholat itu aturan benar-benar. dari dulu. Kadang-kadang sujud dan jelas, rukunya. Yang siku ini tambahan. Coba lihat ruku itu yang benar. Makanya ini tangan ini, telapak ini memang betul. Lutut. Kamu tak ucap. Udah bang. Anton agama apa? Itu sampai Pegang betul. Islam galau dalam bro. Sini oi. Lutut. Dan pasangan ini jangan balik. Allahu Akbar. Dalam snack gitu. Itu nak kalau nak keluar. Oi, itu ajaran tak benar. Aku 28 tahun. Ya baik. Sekarang lihat, baru kita begini aja sudah sehat ini. Makanya jangan macam-macam dengan gerakan ini. Apalagi kalau kita tidur 8 rakaat. Tahajud kita 8 rakaat ditambah 3. Al-lemahul. Al-lemah wal-ladah. Sekarang saya tanya, mahal duit atau mahal sehat? sehat. Apalagi kalau dua-duanya duitnya banyak badannya sehat. Itulah yang ada di zaman di apa namanya? Borang. Bukan. Kayu api sekitar 5 kilo dari situ ada namanya. Ada namanya apa namanya? Sugiwara. Oh, Sugiwara sudah. Ya, Sugiwara. Badan sehat, coba lihat. Gimana sehat? Itu bergerak. Babu, apalagi kamu sendiri sholat. Itu tahu saya yang berat-berat, apalagi sudah di atas 60 tahun. Tahu saya olahraga berat-berat, lagi kakinya terkeong dulu. Olahraga yang paling dahsyat itu adalah gerakan olahraga. Dan tak kata aku punya dibanding dengan Tai Chi. Tahu Tai Chi? Tai Chi no. Tapi kita di nomor rukun. Makanya kita 90 derajat itu. Kalau kita
Tarawih. Kadang-kadang pengaku kejar-kejar. Tapi dosa puluh lagi ngomong. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maksud saya ini jangan ragu-ragu. Wallahi, setiap ibadah yang dilakukan dengan benar maka akan membawa keuntungan dan kebaikan. Bagi dari kulli ibadah sahihah, ta'atharun fi tahdidin nufus, akan membawa pengaruh yang baik kepada diri masing-masing dan kita. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir lewat waktunya. Itu karena saya kuat. Saya lihat Bapak Ibu juga ladas. Jadi mohon maaf kalau ada penyampaian terlalu lewat sedikit. Dan yakinlah tidak mungkin aku tiap malam di sini. Maksud saya sabar-sabar lah. Oh cuma sekali ini lah. Tidak mungkin aku nak ke sini sekali seminggu. Aku sudah tahu kalian juga pasti malak melihat saya. Atau mungkin aku bosan melihat kamu. Terima kasih atas segala kehadirannya dan keikhlasannya. Mudah-mudahan ya Allah semuanya membawa manfaat dengan kita semua. Kalau ada kacang dan jagung, janganlah ditanam bersama padi. Mungkin kalimat saya ada agak kencang menyinggung. Janganlah disimpan dalam hati. Saya lahir malam Jumat, dimarhabakan malam Sabtu. Mohon maaf bapak-bapak yang tidak diundang waktu aku marhabah, karena mungkin alamat belum tahu. Saya lahir malam Jumat, dimarhabakan malam Sabtu. Siapa yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad jangan tinggalkan sholat di bawah. Akhirnya kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Kalau umur kita masih panjang, kembali bersua masa-masa yang akan datang. Lemah minum jamu, apalagi jamu tidak terbuat dari karatan. Tentunya bila sering bertemu, kamu tidak akan bosan. Insya Allah, daun bikayu di Selasih. Thank you, terima kasih. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga pertemuan dan kepulangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Berikan ya Allah pertemuan kami keberkahan dari sisi-Mu ya Allah. Kalau ada yang sakit di antara kami ya Allah, pulang dari sini disehatkan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, yang punya kekurangan dicukupkan hidupnya ya Allah. Dicukupkan rezeki dan kebutuhannya ya Allah. Jika ada yang aib, punya aib, ditutupi aibnya ya Allah. Jika ada yang telah mendahului dari ayah kami, ibu kami dan orang-orang yang di sekitar kami ya Allah, dilapangkan rezeki mereka bi rahmatika ya arhamar rahimin. La taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia yang hina dan singkat ini ya Allah tujuan besar dalam hidup kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas siap untuk berhijrah di jalan-Mu ya Allah, untuk berhijrah kepada yang lebih baik yang Kau ridhoi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karuniakan kami semua ini ya Allah mendapatkan anak-anak dan turun yang soleh dan solehah yang menjadi kebanggaan di masa hidup kami ya Allah, yang akan mendoakan kami ketika kami tiada lagi di dunia yang fana ini ya Allah. Allahumma khtim hayatana bi husnil khatimah wala takhtim hayatana bisu'il khatimah. Jangan Kau tutup hidup kami ya Allah dengan su'ul khatimah. Kami memohon kepada-Mu diberikan ya Allah kalimat-kalimat yang baik ketika kami diambil ya Allah. Ridhoi kami ya Allah untuk bersama dengan Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan dan anugerahkan kami untuk lebih mampu mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika ya Allah min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika ya Allah min shururihim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadidu imanakum bi kalimah la ilaha illallah. Rasulullah menyuruh kita memperbarui iman dengan kalimat la ilaha illallah. La
Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.